Wangi banget nih. Iya dong. Wangi banget nih. Iya dong. Wangi apaan tuh? Pakai parfum dari Fiverr. Sebenarnya Fiverr ada 3 varian basic dan 2 varian kolaborasi. Nah, yang sama gue ini 1 kolaborasi, 2 varian basicnya. Pertama ada Fiverr yang Royal Oak. Nah, ini gue cukup suka juga dengan karakter spicy, notes-nya tobacco, oak, dan citrus. Pokoknya enak banget wanginya. Nah, kalau yang ini adalah varian yang kolaborasi bersama Pestapora. Fiverr dengan Pestapora dengan rasa wangi pesta, karakternya manis, fruity gitu pokoknya. Dan ini adalah yang paling gue suka, tidak bermaksud hard sell, tapi ini beneran gue suka. Aroma wanginya ini enak banget, yaitu Unboxing Wood. Karakternya bold, notes-nya woody, leathery. Pokoknya ini paling seger di antara yang lain. Harganya juga nggak mahal-mahal banget. Untuk yang Royal Oak, harganya di 170 ribuan. Kalau yang Pestapora kolaborasi sama Fiverr ini, harganya di 122 ribuan aja. Nah, kalau Unboxing Wood ini adanya di 166 ribuan. Murah-murah kan harganya? Buat kalian yang mau beli juga, biar samaan parfumnya kayak gua, kalian bisa langsung aja klik link description di bawah, atau bisa langsung kunjungi Tokopedia Fiverr di sini, Shopee-nya Fiverr di sini, atau bisa juga kalian kunjungi langsung ke Instagram Fiverr di sini. Sekalian follow, jangan lupa, biar nggak ketinggalan produk-produk baru dari Fiverr. Ya udah, kita lanjutin yuk videonya. Ya, di tangan gue sudah ada iPhone 11 Pro, di mana iPhone ini tuh dirilis, kalau gue nggak salah, koreksi aja, tahun 2019. Karena beberapa tahun lalu konten-konten gue yang lama, gue cukup lama menggunakan iPhone 11 Pro ini dalam kurun waktu 2 tahun baru ganti ke 13 Pro. Pada saat era itu, di video kali ini akan gue kasih tahu seberapa layak sih iPhone 11 Pro di tahun ini atau di tahun 2024 ini digunakan dan dibeli, dan apakah harganya sudah turun. Mari kita bahas aja. Tapi sebelum gue bahas hal itu, gue mau kasih tahu spesifikasi terlebih dahulu. iPhone 11 Pro atau 11 series sebenarnya secara perilisan sama aja ya, sama-sama iPhone 11. Tapi secara spesifikasi ternyata berbeda nih, karena ini seri Pro. Seri apa ya? Seri tertingginya lah ya. Meskipun ada Pro Max, tapi 11 Pro tuh udah termasuk seri tertinggi dengan spesifikasi cukup lumayan. Mulai dari varian warna. Era 11 Pro series ini, varian warnanya memang nggak terlalu banyak. Ya sama sih, ya namanya seri Pro, Apple selalu ngasih varian warnanya nggak terlalu banyak. Tapi kalau kita bandingkan dengan iPhone 11, varian warna iPhone 11 tuh jauh lebih banyak daripada seri Pro, dan memang selalu seperti itu. Kalau 11 Pro yang sama gue ini warnanya midnight green, sebetulnya ada warna lain juga, ada warnanya silver, space gray, dan gold. Berbeda kalau sama iPhone 11. iPhone 11 tuh full color lah, tapi nanti kita bahas di video selanjutnya aja. Lalu iPhone 11 ini juga dibekali dengan layar diagonal 5,8 inch yang sudah Super Retina SDR display. Ya, karena memang masih mengadaptasi ukuran iPhone X ya, kan 5,8 inch. iPhone X, iPhone XS tuh sama tuh ukuran itu, sama-sama 5,8 inch. Tapi menurut gua secara kerapatan warna kayaknya 11 Pro jauh lebih unggul sih. Meskipun terkesan tidak ada perbedaan, tapi 11 Pro ya karena mungkin lebih baru, pastinya jauh lebih unggul. Lalu di era iPhone 11 juga lah, desain kamera juga dirubah. 11 Pro lo bisa lihat desain kameranya seperti ini ya. Tampilan posisi si kameranya tuh 3 kamera boba lah ya, mungkin dikatakannya kayak gitu. Karena di era-era sebelumnya kan belum ada desain kamera seperti itu. Kalau kita berkaca iPhone XS, XR, iPhone X, tidak seperti eranya 11 series. Lalu iPhone 11 Pro ini memiliki desain body yang menggunakan stainless. Berbeda sama iPhone 11 seriesnya, dia menggunakan aluminium. Kalau iPhone 11 Pro menggunakan stainless dan teksturnya tuh matte. Jadi belakangnya tuh kayak apa ya, dirasainnya ya, seperti matte bukan kaca gitu ya, kayak doff lah mungkin bisa dikatakan. Cuma Apple menyebutkannya matte texture gitu. Lalu 11 Pro ini juga dibekali dengan chipset A13 Bionic, dimana chipset tersebut juga sebenarnya sama ya, sama iPhone SE generasi 2, yaitu iPhone SE yang 2020 ya. Chipset itu sama tuh sama 11 series tuh, sama-sama A13 Bionic dengan 6 core CPU, 4 core GPU, dan 8 core Neural Engine. Jadi ya untuk spesifikasi masih lumayan banget. Lalu untuk kameranya, karena ini pertama kalinya dalam jajaran iPhone memiliki 3 kamera, triple kamera 12 megapiksel, kamera main, ultrawide, dan telefoto. Jadi semuanya ketiganya itu sama-sama 12 megapiksel, dimana memiliki dual optical image stabilization dan optical zoom option 0,5 1 kali 2 kali, serta sudah pasti adanya portrait mode, portrait lighting. Jadi kalau kalian lihat hasil foto di sini, nah itu adalah hasil foto iPhone 11 Pro mulai dari 0,5 1 kali dengan 2 kali. Lalu kalau misalkan hasil portrait mode-nya, kalian bisa lihat di situ hasil foto
auto portrait mode. Menurut gua kalau kita lihat dari hasil fotonya, iPhone 11 Pro masih sangat worth it banget atau layak banget digunakan untuk di tahun ini atau mungkin 2 tahun ke depan ya. Maksudnya tahun ini sama 1 tahun lagi mungkin ya, karena bisa aja iPhone 11 series ini adalah iPhone yang menggunakan iOS 18 tetapi tidak kebagian iOS 19. Bisa aja ya, tapi kan nggak ada yang tahu, masih jauh lah, masih tahun-tahun yang akan datang. Cuman kalau kita bicara tahun ini, iPhone 11 Pro masih layak banget digunakan. Lihat hasil fotonya juga masih sangat worth it lah. Lalu bagaimana dengan hasil videonya? Kalian bisa lihat di situ dengan spesifikasi 4K video recording yang support hingga 60 fps. Menurut gua iPhone 11 Pro masih cukup banget untuk ambil video B-roll, video konten TikTok, video konten Reels, apapun itu. Menurut gua iPhone 11 Pro masih sangat cukup banget karena hasil videonya masih sangat-sangat mumpuni banget untuk kalian gunakan. Mungkin teman-teman di sini ada yang nonton sebagai influencer atau content creator yang mau bikin footage video, masih sangat cukup banget dengan adanya 11 Pro ini. Lalu bagaimana dengan hasil kamera depan? Nah, kalian bisa lihat di situ hasil foto kamera depannya, di mana iPhone 11 Pro ini memiliki spesifikasi kamera depan True Depth front kamera 12 megapiksel. Jadi sebetulnya hasil kamera depannya juga masih baik banget ya, karena kalau kita perhatikan itu kan udah 12 megapiksel. Jadi hasil fotonya menurut gue masih cukup lah. Kalau misalkan kalian yang suka live TikTok atau live Instagram pakai kamera depan atau mau selfie masih sangat cukup banget. Bahkan selfie portrait mode-nya juga masih bagus banget menurut gua. Tapi kalau memang ada rezeki lebih, baiknya beli iPhone 12 atau iPhone 13 kalian. Cuman bukan berarti iPhone 11 Pro ini nggak layak digunakan, karena kalian bisa lihat sendiri di situ hasil foto, video, portrait mode, selfie masih bagus banget, masih cukup banget gitu. Tetapi sebetulnya iPhone 11 Pro tuh masih ada kekurangan cuy, kalau menurut gue ya. Pertama, dia belum 5G, karena lini iPhone yang sudah 5G itu adalah lini iPhone 12 series hingga paling terbaru. 11 Pro ini belum 5G. Lalu yang kedua, dia belum ada MagSafe, masih wireless charger aja. Jadi di bagian belakangnya kita tidak bisa menggunakan MagSafe. Kalau mau menggunakan MagSafe harus tambahan tempelan magnetik lagi, karena dia cuma support untuk wireless charger. Tetapi dengan adanya kekurangan hal tersebut, bukan berarti iPhone 11 Pro ini tidak layak digunakan, karena iPhone 11 Pro juga masih memiliki RAM 4GB RAM dengan kapasitas baterai di 3046 mAh. Nah, gue rasa cukup banget sih dengan spesifikasi RAM seperti itu. Buktinya kalau gue tes main Mobile Legends itu masih aman gitu ya, meskipun sering banget turun rank. Lalu kalau misalkan gue tes Call of Duty masih aman kok, masih enak lah untuk diajak main game. Jadi sebetulnya iPhone 11 Pro meskipun ada kekurangan, tetapi kelebihannya jauh lebih banyak. Jadi jawabannya atas pertanyaan dari video di awal ini, yaitu worth it atau tidak, masih worth it, masih layak dibeli. iOS juga masih mendukung alias masih support ya, tapi kita nggak tahu nih iOS 19 akan kebagian atau enggak. Kalau iOS 18 feeling gue pastinya harusnya kebagian ya iOS 18. Cuman nggak tahu, Apple kan suka gocek ya. Lalu untuk harga gimana bang? Apakah harganya sudah turun? Sejatinya harganya juga sudah turun, karena iPhone 11 aja harga barunya pun udah nggak terlalu mahal banget gitu ya. Di sini harga barunya kalian bisa lihat sendiri. Tetapi kalau untuk harga secondnya harusnya sih udah jauh lebih murah ya iPhone 11 Pro ini. Cuman balik lagi, untuk harga second mah balik ke kondisi dan kelengkapan unit tersebut, karena kita nggak bisa samakan. Tapi kalau kita cek di toko hijau ya harga pasarannya variatif lah ya, banyak, karena kan pertimbangannya ada IMEI, ada kelengkapan, ada kondisi fisik segala macem ya, patut banyak pertimbangan. Cuman kalau dibilang udah turun ya harganya udah turun gitu. Nggak gampang untuk cari iPhone ini secondnya, tapi kalau lu mau coba cari silahkan klik link description di bawah atau langsung kunjungi Tokopedia Studio Ponsel di sini. Jadi itu tadi adalah spesifikasi dari iPhone 11 Pro. Jawabannya sudah terjawab semua, masih worth it, harganya juga sudah turun. Cuman karena memang tidak ada unit baru iPhone 11 Pro, sudah didiscontinue lama, jadi banyakkan harga second. Tapi harga second pun termasuk semuanya banyak parameternya, jadi nggak bisa dipukul rata. Kalau ditanya udah turun ya harganya udah turun, betul gitu. Jadi itu aja mungkin dari gua untuk iPhone 11 Pro di tahun 2024, masih layak banget dibeli. Tapi bagi gua, kalau kalian ada rezeki lebih, beli aja iPhone 12 atau 13 atau iPhone 14. Cuman kalau nggak ada budget lebih, ya nggak usah memaksakan, cukup di iPhone 11 series atau 11 Pro yang lagi sama gue ini. Harusnya masih sangat cukup banget untuk memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.